Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ra'afi Al-Maidah Sira dari PAI semester 3, mahasiswa STIP Al-Muslihun Logo Blitar. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sodik MPDI selaku dosen pengampu, dan juga narasumber saya ini adalah beliau Ustadz Sujianto selaku pengasuh Majelis Sholawat Nurus Sobah Blitar. Di sini beliau sebagai guru spiritual saya akan saya wawancarai beberapa pertanyaan. Selamat malam. Selamat malam. Di sini saya mendapat tugas dari dosen saya untuk mewawancarai guru spiritual, dan kebetulan saya memilih panjenengan sebagai guru spiritual saya karena panjenengan adalah pengasuh dari Majelis Sholawat Nurus Sobah. Di sini saya ingin mengetahui biodata dari panjenengan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sujianto, alamat asli Jalan Polres nomor 17, Klampok, Kecamatan Sanawetan, Kota Blitar. Dengan lahir, tanggal, bulan, tahun? Saya dilahirkan pada tanggal 13 Juli 1979. Bisa bercerita tentang keseharian Anda, seperti pekerjaan Anda, apa yang panjenengan lakukan, mungkin sedikit cerita mawon. Kalau keseharian saya ya jualan, terus sama istri jualan, terus kalau sore ya mengajar anak-anak mengaji di musola situ. Jenengan itu sebagai kepala TPQ Ar-Rahman, Lurus. Jadi beliau ini adalah kepala TPQ Ar-Rahman yang juga mengajar santri-santri. Lalu kesehariannya beliau adalah penjual. Mungkin jenengan keluarga memiliki anak berapa? Alhamdulillah saya mempunyai anak 4. Yang pertama mondok di Kunir kelas 2 Man 3. Terus yang kedua? Yang kedua masih SD kelas 5. Terus yang ketiga kelas 4. Terus yang keempat atau yang terakhir masih TK kelas 1, TK kecil. Jadi ngomong-ngomong, dulu panjenengan pernah mendapat suatu musibah, ya, mungkin bisa diceritakan sedikit saja, mungkin bagaimana panjenengan menghadapi musibah tersebut, dan dari awalnya mungkin bisa diceritakan. Dulu keseharian saya ya seperti anak-anak lainnya, cuma mungkin dulu itu memang istilahnya keluarga kurang mampu lah istilahnya. Terus dari situ ya sedikit-sedikit membantu orang tua. Salah satunya itu dulu ngambil kelapa di pohon, terus pelepahnya itu untuk iup atau kamar mandi itu. Ya, tidak tahunya pada saat itu saya kena musibah. Setelah saya naik ke pohon kelapa itu, dia ngambil pelepah-pelepahnya itu, baru aja sampai ke atas sudah selesai saya ambil semua, tiba-tiba pohon pelepah kelapa itu rantas 5 itu lepas. Jadi saya jatuh dari ketinggian sekitar 12 meter.
alhamdulillah ya memang ya ada apa itu dari fisik saya mungkin ada yang sakit-sakit, mungkin ada yang ya itu saya anggap sebagai musibah lah yang dari Tuhan. Tetapi terus saya sikapi itu untuk meskipun begini mungkin kehidupan saya akan lebih bermanfaat jika saya itu mempergunakannya untuk memberi manfaat lah istilahnya. Yang saya tahu, saya punya ilmu sedikit tentang ilmu agama, saya ajarkan ke anak-anak itu. Jadi saya ngajar itu mulai setelah saya jatuh dari pohon itu, sekira 2 tahun saya tidak bisa berjalan, terus saya berjalan dengan tongkat. Dari tongkat itu saya mulai mengajar, walaupun di rumah sedikit-sedikit anak-anak ngumpul. Terus alhamdulillah 1 tahun 2 tahun terus dipindah ke musola gitu. Tapi saya jalani semua itu dengan ikhlas. Moga-moga ya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kehidupan istilahnya untuk kehidupan saya menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Intinya saya jalani itu semua dengan ikhlas. Nah, itu. Ngomong-ngomong, jenengan ini adalah pengasuh dari Majelis Sholawat Nur Sobah. Nah, itu bagaimana sih panjenengan itu sebagai pengasuh bisa mempertahankan daripada Majelis Sholawat Nur Sobah itu sendiri? Kan Majelis Sholawat Nur Sobah ini sudah berdiri sejak lama sekali, kan 2010, sekarang 2022. Bagaimana bisa bertahan 12 tahun itu? Mungkin bisa memberikan sebuah cara upaya yang jenengan lakukan supaya majelis ini bisa bertahan sedemikian tahunnya. Kalau ya kita berupaya lah dengan nabi. Dari itu semua saya kemudian pertama itu adalah keikhlasan harus kita bangun. Terus yang kedua, kita itu berprinsip bahwa sholawatan atau grup sholawat itu tetap berjalan kalau ada rutinan. Jadi kalau kita insya Allah setiap malam Jumat rutin, insya Allah nanti insya Allah orang-orang yang membutuhkan tenaga kita atau membutuhkan bacaan sholawat kita dari jamaah Nur Sobah dan Somalian itu bisa kita handle. Tapi kalau kita rutinannya tidak bisa berjalan atau rutinannya berhenti, itu saya kira nanti untuk bisa berjalan itu sulit kalau mengandalkan dari hajatan-hajatan itu, atau hajatan-hajatan dari masyarakat itu. Jadi kita berprinsip kita itu berjalan ikhlas lillahi ta'ala. Terus yang kedua, rutinan tiap malam Jumat kita harus tetap jalankan dengan moto lillahi ta'ala. Jadi itu adalah sebagian upaya dari beliau untuk Majelis Sholawat Nur Sobah yang bagaimana bisa bertahan sedemikian tahunnya. Salah satunya adalah keikhlasan, yaitu lillahi ta'ala. Mungkin itu sedikit wawancara saya bersama beliau, Ustaz Zianto. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan dapat menjadikan motivasi untuk kita semua. Mungkin wawancara ini sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.